lebih banyak. Misalnya pemerintah malah menjadi kemudian mohon maaf keras kepala, menjadi merasa loh saya kok di demo terus kan, belakang saya malah sudah melakukan hal yang baik yang banyak kok tidak kalian terima. Ya sudah kalau begitu kak, kalian saya sengsarakan saja. Itu bisa loh logika seperti itu pemerintah itu. Ini sebetulnya masalah siasah ya, agak panjang lebar, tetapi paling tidak kita tahu panduan-panduan. Pertanyaan kedua ini tentang bagaimana cara mencegah segala permasalahan dalam dunia politik. Misalnya pemerintah yang kurang adil kepada seluruh rakyatnya, sedangkan dalam Islam rakyat harus patuh kepada pemimpin. Bagaimana sikapnya? Karena kalau menentang pemerintah itu juga bagaimana batasan-batasan buat, bagaimana batasan-batasan, yaitu monggo diisikan, bagaimana paling tidak secara normatif dan bagaimana kondisi. Karena kenyataannya kita ya kapan sebuah demo itu dikatakan larangan dan kapan demo itu diperlukan, atau bahkan dalam hal itu apapun nggak ada pintu untuk bagaimana menegur pimpinan. Bahwa sebagian kalangan yang mengatakan ibarat kata apa ya, taklid atau taat buta lah, pokoknya ditempelengin, disingkirkan itu oke, karena perintah itu wajib taat, itu tentu mempunyai preferensi atau sanad hadis tersendiri atau dalil tersendiri, ya kita hormati lah. Bagaimana kewajiban seorang rakyat menghadapi pemerintah yang katakanlah zalim atau tidak adil, itu sebenarnya selain hadis-hadis dalil-dalil terkait dengan ketaatan kita kepada pemerintah, itu juga ada hadis lain tentang yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau menurut hemat saya, dalil itu tidak usah dipertentangkan atau bahkan ibaratkan apa ya, dijadikan sebagai perlombaan ya. Mestinya kalau bisa seperti kaidah yang menurut saya disepakati ya, ya'malu dalili khairun min ihmalihi, bahwa mengamalkan dalil itu jargon ada yang para ulama dulu, banyak dalil itu kalau bisa diamalkan itu lebih baik daripada ditinggalkan. Sehingga dalil-dalil tentang ketaatan kita kepada pemerintah itu juga diamalkan, dalil-dalil tentang amar ma'ruf nahi munkar juga diamalkan. Bagaimana kemudian mengamalkannya agar tidak terkesan bertentangan? Ya kalau menurut saya bisa di-al-jama'u, bisa diharmonikan. Dalil-dalil yang mengatakan ketaatan kita kepada pemerintah itu terkait jika memang kemudian hak-hak rakyat terpenuhi dan kewajiban seorang pemimpin itu terpenuhi. Nah, jika kita terpenuhi, maka berlakulah di situ amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga dalam hadis yang sangat populer kita semua tahu dari Abi Sa'id Al-Khudri dan hadis sahih, man ra'a munkaron, siapapun. Nah, jadi di sini berlaku kepada siapapun. Man itu kan mubham ya, alias umum ya. Siapapun yang melihat, ya, siapapun di antara kalian melihat mungkaron, sesuatu yang mungkar. Kemungkaran itu macam-macam, kemungkaran dalam politik, kemungkaran dalam ekonomi, kemungkaran dalam keadilan hukum dan sebagainya seperti itu ya, karena nakirah ya. Fal yughayyirhu, maka baiknya dia bisa kemudian merubahnya biyadi, secara harfiah artikan tangan atau kekuasaan. Bahkan mungkin demo itu juga bisa wabilisanihi loh. Dalam mengenai apa? Menyuarakan aspirasi. Nah, perlu dicatat di sini bahwa ada wabilisani, jadi bukan wabibani dengan ban bakar-bakar melempar batu, bukan. Wabilisanihi artinya apa? Demo itu boleh selama kemudian tadi taat hukum, bisa aspirasi tersampaikan. Dari kita sebagai rakyat wong cilik itu bagaimana tadi ya, wa fihi anna sunanal islami wal ibadati la yajuzu taghyiru syai'in minha wala min tartibiha wa anna dzalika munkarun yajibu taghyiruha bi ingkarihi walau alal muluki idza qudira alaihi walam yad'u ila munkarin aktsara minhu. Bahwasannya di antara tradisi sunnah Islam dan ibadah tidak boleh ya, tidak boleh merubah sesuatu itu istilahnya apa? Ibarat kata mohon maaf gitu ya, langsung ibarat kata mohon maaf revolusi semua wah ini kalau kita tembakin semua lah biar diganti dengan yang lebih punya, tidak bisa. Harus istilahnya bitartib tadi ya, gradual, maksudnya berproses.
Wa anna dzalika mungkarun yajibu da'i bi ingkari. Yang pertama, setidaknya dalam hati, dalam prinsip kita yakini bahwa itu sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah. Ya toh? Walau 'alal muluki, bahkan andai pun itu yang melakukan para penguasa, para raja, para pemimpin tertinggi. Idza qudira alaihi, ada syaratnya jika memang mampu. Yang kedua, walam yad'u ila mungkarin aktsara minhu. Maka kemudian dalam Majmu' Fatawa itu ada qiyam, konon itu dinisbatkan kepada beliau sendiri Ibnu Taimiyah, konon beliau hanya menukil. Yang pasti ada yang sangat populer ya. Litakun amruka bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar ghairul munkar. Bahwa dalam melakukan amar ma'ruf munkar itu tidak dengan cara yang mungkar. Maksudnya apa? Tidak bijak. Justru menimbulkan dororun akthar, yakni kemungkaran yang lebih banyak. Misalnya pemerintah malah menjadi kemudian mohon maaf keras kepala, menjadi merasa loh saya kok di demo terus kan belakang, saya malah sudah melakukan hal yang baik yang banyak kok tidak kalian terima. Ya sudah, kalau begitu kalian saya sengsarakan saja. Itu bisa loh logika seperti itu pemerintah itu. Nah, sehingga kata kuncinya tadi yang pertama idza qudira alaihi, ada kemampuan. Yang kedua adalah tidak menimbulkan kemungkaran dan madarat yang lebih banyak. Wallahu ta'ala. Ya, ini karena nanti juga jadi masalah yang sangat complicated memang. Karena ini saya yakin ya tidak akan selesai kalau mau didudukkan total gitu. Karena bagaimana orang ada mekanismenya kalau kita punya perwakilan rakyat, tapi yang ada bukan perwakilan rakyat, perwakilan partai, itu juga jadi masalah. Kalau nggak di demo, kadang-kadang nggak didengar. Demo kadang-kadang harus ada move tertentu, karena kalau hanya biasa-biasa dengan cara normal, kadang-kadang tidak, maka harus bakar ban misalnya. Ya terpaksa mencari perhatian itu supaya ya jadi tumbalnya. Tapi apakah itu menjadi yang benar? Satu sisi kuliyal haqqa walau kana muron. Oke, tapi sisi lain juga ya katanya jihadul akbar itu kalimatul haq inda sultan jair. Kalau menyampaikan kebenaran di tengah kekuasaan yang dolim, yang itu. Nah, ini juga jadi hal yang barangkali sikap kita kalau mau merubah bagaimana ini, karena kenyataannya mekanisme sistem kenegaraan kita tidak sesuai dengan ya apa yang ada di dalam Quran hadis. Di zaman sahabat juga ada yang misalnya seorang rakyat ya tiba-tiba ngacungkan pedang kepada pemimpin ya. Kalau kamu memang benar ya saya dukung, kalau enggak ini pedangku yang akan bicara. Bagaimana? Tapi kan itu kan nggak bisa terjadi di sekarang. Tiba-tiba presiden diacungi pedang kan nggak bisa seperti itu. Seperti kan bisa ada atau menteri atau wali kota tiba-tiba di depan kita ada pedang, lempar sendal aja langsung jadi masalah itu ya. Di dalam mensikapi pemimpin yang dolim ini tentunya ini menjadi perbedaan pendapat atau polemik di masa sekarang. Akan tetapi dalam masalah ini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya sudah membahas secara panjang lebar ya di buku-buku, di kitab-kitab fikih beliau-beliau itu, terutama masalah dakwah atau masalah siasah yang secara garis besar ya minimal ada, paling tidak ada 6 sikap ya sebagai umat Islam kita di dalam menghadapi pemimpin yang dolim. Tentunya ini tidak bisa tidak bisa memuaskan semuanya, tidak bisa menyelesaikan permasalahan semua, tapi minimal meminimalisir efek buruk gitu ya. Meminimalisir efek buruk dari perilaku pemimpin yang dolim. Para ulama Ahlussunnah menggariskan ya secara pointer-pointer. Yang pertama, kita harus bersikap sabar. Nah, ini, tapi sabar ini kan ya sabar itu intinya adalah kita tidak suka tapi harus menahan diri. Ini yang berat ya. Barangkali banyak di antara kita yang kurang sabar kan gitu ya. Sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Memang sabda Rasulullah begitu. Barang siapa yang melihat min amrihi dari pemimpinnya itu syai'an maksudnya di sini adalah
lalim atau dikatakan tidak adil ya, atau dolim ya, yang tidak dia sukai falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Dia tidak suka dengan perilaku pemimpinnya seperti itu, tetapi dia memang diperintahkan oleh Rasul untuk bersabar. Sampai kapan kita bersabar? Kata orang sabar itu ada batasnya. Tetapi menurut petunjuk para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, di dalam menafsirkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata sabar kepada pemimpin itu tidak ada batasnya. Bagaimana di dalam sebuah hadis juga ya dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga, muttafaq alaih. Beliau Rasulullah SAW memberikan petunjuk pada kita, innakum satal kauna ba'di asarotan. Innakum, sesungguhnya kalian, ini inna ya, taukid ya. Satal kauna itu akan menemui sapa kalian ba'di, di masa setelahku, asarotan. Asarotan itu adalah pemimpin yang memikirkan perutnya sendiri, katakanlah begitu ya. Tidak peduli dengan rakyatnya, enggak peduli dengan jalan yang ada di negaranya. Pokoknya kepentingannya yang harus dia jaga. Semua diatur supaya menguntungkan dia. Itu asarot. Bagaimana perintah Rasul? Fasbiru. Rasul juga memerintahkan untuk bersabar. Yang sabar itu tidak ada batasnya. Hatta talqauni alal khawdi. Sampai kamu harus bersabar. Sampai kapan? Nggak ada batasnya. Sampai nanti kalian saya tunggu di telaga Khawd. Artinya sampai kiamat kamu harus bersabar. Sabar yaitu tadi, tidak suka, meskipun tidak suka, tapi harus tetap menahan diri. Sikap yang ketiga adalah mentaati perintah-perintahnya pada perintah-perintah yang bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayakunu ba'di a'immatan yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Di masa setelahku nanti kalian akan menemui pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk yang tidak sesuai dengan petunjukku, dan dia memerintahkan sunnah atau memerintahkan sesuatu yang tidak berdasarkan sunnah-sunnahku ya, berdasarkan sunnah-sunnah mereka. Tidak boleh disampaikan secara umum karena nanti akan memicu suatu madharat yang lebih besar. Tapi sampaikanlah kepada orang yang bisa menasihati beliau dengan cara sirriyah. Inilah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi pemimpin yang dolim. Tidak bisa memuaskan semuanya, tidak bisa menyelesaikan semuanya, tapi minimal meminimalisir akibat buruk dari seorang pemimpin yang dolim. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa Al-Kalam, seorang pemimpin memang harus dituntut untuk adil. Maka Rasulullah memberikan nasihat, ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendapatkan pertolongan, yaitu imamun adilun, imam yang adil. Terus bagaimana? Dalam kaidah Islam kita kenal kaidah tasarruful imam ala ra'yatihi manutun bil maslahah, bahwa kebijakan seorang pemimpin, apapun kebijakannya, itu harus berorientasi kepada kemaslahatan yang dipimpin atau kemaslahatan rakyat. Seorang pemimpin juga memang harus siap untuk menerima koreksi, menerima evaluasi, menerima nasihat. Maka bisa belajar dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Kata beliau pertama kali, qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Kalian angkat aku menjadi seorang pemimpin, bukan berarti aku adalah orang yang terbaik di antara kalian. In ahsantu fa'ainuni wa in akhta'tu faqawwimuni. Jika saya salah, jika saya benar, in ahsantu, jika saya benar, fa'ainuni, bantu saya. Wa in akhta'tu, dan jika saya salah, faqawwimuni, luruskan saya. Itu karakter pemimpin yang adil, yang tawadu, yang siap untuk dievaluasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang rakyat memang wajib patuh kepada pemerintah yang sah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu dalil ya, dalil dari Al-Qur'an langsung. Tentunya taat dalam hal yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun pemimpin itu terinspirasi dari budak Habasyah yang berkulit hitam, yang rambutnya kayak kismis. Jadi jadi ra'u ra'sahu walau gimana bahasa hadisnya,
walaupun kurma kering. iya, walaupun saya kismis, rambutnya keriting nggak rata, tapi kalau itu masih menjalankan sholat, kita harus alaika sam'a wa ta'ata. Ini panduan-panduan ya, karena ini kalau diperdebatkan dan diperbahas mengenai siasah ini memang panjang dan lebar dan luas. Panjang, lebar, luas, dalam dan tinggi masalah. Dan bulat, dan nggak ada ujungnya. Iya, nggak ada ujungnya. Makanya ini kita mendalami laut saja ini lebih dalam lagi daripada laut yang sudah kita. Padahal kita nggak mungkin bisa menyelam sampai ujung laut. Ya, ada ujungnya sayang. Ya, apalagi membahas tentang sistem kenagaan khilafah ini kan, wah banyak hal yang kadang-kadang kita menolak karena tidak tahu atau kita Tahu karena menolak. tahu. Iya, iya, iya. Jadi ini masalah yang pelik. Tapi paling tidak begitulah rambu-rambunya. Sembahyang itu dalam kebaikan, ya kita tetap ketaatan. Kalau kita mau menegur dengan cara yang baik, bahkan perintahnya kan bukan sekedar yughayir, itu kan merubah ya. Jadi mengubah itu kan bukan kalau ada kemaksiatan kita perangi, handphonenya kita ambilin, itu kan jadi hal yang nggak pas ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sementara itu untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.